Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina ay yasumu ay yastakmilu akhir syahri Ramadan liyabtaghu minhu al-fadla war ridwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal irfan. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman beserta para imam, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang telah selesai kita laksanakan 2 hari. Salawat beriring salam marilah kita iringkan keharibaan junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puasa sebagaimana yang kita laksanakan disebut dalam bahasa Arab dengan as-shaum, dan juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tujuannya dipertegas oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, semoga kalian semua dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih disebutkan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa bijasadi. Kemudian dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan juga secara ruhani menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya tuhbitu saum, al-kazibu, al-ghibatu, wan-namimatu, wal-yaminul ghamus, wan-nazar bisyahwatin. Ada 5 faktor yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Yang pertama disebut dengan dusta, al-kazib, bohong. Yang kedua menggunjing, al-ghibah. Yang ketiga an-namimah, adu domba, lalat mirah rung dalam bahasa Aceh. Kemudian yang keempat disebut dengan dusta, sumpah palsu. Dan yang kelima disebut dengan melihat atau memandang disertai syahwat. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak sekarang ini kita terbawa oleh arus berita bohong, berita palsu, apa yang disebut dengan hoax, berita palsu dan bahkan ujaran kebencian. Beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun 2016, sebuah lembaga yang memiliki otoritas di bidang itu menyampaikan ada 800 situs produsen virus hoax atau virus berita bohong. Berita bohong bahkan juga
lebih parah dari virus corona. Virus pengedaran berita bohong. Sebagaimana layaknya juga virus corona menyerang otak dan menggoyahkan pemikiran insani, yang pada gilirannya dapat menghilangkan hati nurani dan pada gilirannya pula dapat menumpulkan kearifan dan juga kebijaksanaan. Oleh karena itu sekarang ini pandai-pandailah kita memilih dan memilah. Jadilah pemedsos yang arif dan bijaksana. Dan kita juga mengontrol para ananda tercinta kita manakala menjadi korban dan bahkan mangsa dari pengedaran berita bohong serta ujaran kebencian. Oleh karena itu puasa Ramadan ini mengamanahkan kepada kita agar senantiasa berbicara yang benar, agar senantiasa mengedepankan kebenaran baik dalam perilaku maupun ucapan-ucapan kita. Puasa Ramadan juga mendidik kita, menggembleng kita ke arah kecerdasan sosial di samping kecerdasan spiritual dan intelektual. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis beliau yang sangat luar biasa di dalam mencegah kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan tatanan kehidupan kita. Beliau mengatakan, "Man ihtakara ta'aman 40 yawman faqad bari'a minallah wa bari'allah minhu." Barang siapa yang menyimpan makanan selama 40 hari, maka dia terlepas dari Allah dan Allah terlepas dari dia. Saya kira ini sebuah kecerdasan yang kita harus latih di bulan Ramadan. Bagaimana kita bersikap yang terbaik sesama kita. Bagaimana kita bersikap terbaik kepada seluruh anggota masyarakat. Seluruh tatanan kehidupan kita yang perlu kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan mendidik kecerdasan kita untuk saling melakukan apa yang kita sebut dengan ad-dhamir al-jama'i, kesadaran kolektif yang luar biasa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, berikutnya puasa Ramadan juga melatih kita untuk senantiasa menahan diri dari sebuah sikap yang hampir tiap hari kita rasakan. Kita lihat dalam interaksi dan komunikasi kita di dalam masyarakat. Sikap tersebut adalah sikap marah, al-ghadab. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengatakan, la taghdab. Bahkan beliau menyampaikan berulang-ulang, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Hadirin yang berbahagia, seorang ahli neuroscience atau yang kita sebut dengan pakar tentang anatomi sel-sel saraf kita, dia mengatakan dan menguji coba terhadap anaknya yang sedang ia beri ASI. Dia melengketkan sebuah alat khusus yang ditempatkan pada kepala. Setelah itu dia sambung alat itu dengan layar komputer dan dia bisa menyaksikan di komputer bagaimana perkembangan dan pertumbuhan sel saraf anak itu. Sebelumnya kami ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah teori yang dikembangkan oleh para tokoh neuroscience atau ahli sel saraf itu mengatakan, manusia dibekali oleh Allah 100 miliar sel aktif dan diberi cadangan sebanyak 900 miliar sel. Jadi ada 1 juta sel saraf otak manusia. Oleh karena itu kecerdasan manusia juga luar biasa dari semua kecerdasan yang ada.
Saya kira inilah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, oleh seorang ibu itu memantau bagaimana yang terjadi di layar monitor tadi. Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu bangun, lalu dia memberi ASI, dia pantau, dia deteksi di dalam layar monitor. Apa yang terjadi di sana? Di samping gestur tubuh anak, bahasa tubuh anak yang dia tunjukkan dengan sangat ceria, sangat gembira, terlihat di layar monitor sebuah gambaran, sebuah gambar yang sangat indah dan penuh warna yang gerakannya luar biasa indahnya. Hadirin yang berbahagia, sejenak kemudian, mungkin karena anak itu terlalu riangnya, lalu kakinya menyentuh sebuah kabel dari komputer itu, sehingga si ibu ini berkata dan kaget, lalu dia katakan no dalam bahasa mereka. Dalam bahasa kita kira-kira tidak, waduh, kira-kira begitu. Di layar monitor terjadi perubahan, hadirin yang berbahagia. Gelembung-gelembung yang indah tadi berubah menjadi balon, berkembang, setelah itu meletup, dan terjadilah perubahan warna yang kelam. Itu menandakan hangusnya saraf anak itu, disebabkan karena kemarahan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang hebat dan perkasa adalah mereka yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadirin yang berbahagia, kalau dalam sebuah keluarga terjadi marah yang secara kumulatif terjadi tiap hari, mungkin di usia tua tinggal 10% lagi sel cadangan, mungkin hanya 3 bengeh kabeh. Oleh karena itu, as-shaum nisfus sabri. Puasa ini adalah setengah dari kesabaran. Setengah dari kita menahan diri dari senantiasa menjaga emosi sebaik-baiknya, sedepat-depatnya. Yang oleh pakar yang lain menyebutkan, inilah yang apa yang kita sebut dengan bahwa puasa itu mengasah, menggodok, menggembleng kecerdasan spiritual yang kita lambangkan dengan la'allakum tattaqun, kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.